Shalom sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini tema yang akan kita sama-sama renungkan yaitu hidup oleh Roh Kudus. Live by the Holy Spirit. Hidup oleh Roh Kudus. Diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Yaitu di dalam Galatia untuk tema hidup oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, saya itu percaya. Setiap kita itu tahu bahwa kita itu harus hidup oleh Roh Kudus. Kita itu hidup untuk Tuhan. Kita itu harus memuliakan Tuhan. Apalagi Tuhan itu sudah menebus kita. Tuhan itu sudah menyelamatkan kita, memberikan anugerah keselamatan, bahkan mengadopsi kita sebagai anaknya. Saya percaya setiap kita itu sadar, kita tuh harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan. Dan saya juga percaya setiap kita tuh punya kerinduan untuk kita tuh punya kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya juga percaya bahwa menyenangkan hati Tuhan itu ternyata ketika kita tuh mencoba melakukannya, kita menjumpai itu tidak mudah. Kita tahu kita harus hidup dipimpin oleh Roh, tapi bukankah seringkali kita itu berakhir dengan kita itu kecewa karena kita itu ternyata mengikuti keinginan kita lebih daripada keinginan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Misal ambil contoh ketika kita itu datang ke gereja. Setiap kita tuh tahu kita datang ke gereja itu untuk berjumpa dengan Tuhan, ingin beribadah kepada Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan kita itu ingin datang ke gereja dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita sehingga kita itu bisa datang menyenangkan hati Tuhan. Tapi bukankah seringkali kita itu penuh pergumulan ketika datang ke gereja? Yang pertama mungkin ketika alarm itu berbunyi, kita mulai merasa masih terlalu pagi. Untuk apa datang terlalu awal? Seolah-olah saya orang Farisi. Jadi kita datang mepet saja. Dan bukankah kalau datang mepet itu justru dapat tempat yang terbaik? Kalau datang awal disuruh datang depan, suruh duduk depan. Nanti mari semua duduk ke depan. Gereja kan selalu depan itu dibiarkan kosong. Mungkin untuk setan, biar ikut dengar khotbah. Biar setan itu bisa bertobat. Jadi sengaja dibiarkan kosong itu biar setan-setan itu bisa bertobat. Jadi buat apa kita datang awal? Lebih baik kita tuh datang mepet saja, justru dapat tempat yang terbaik. Lalu mungkin kita juga berpikir, bukankah hari ini mulai mendung hujan? Toh ada KU3. Nanti sore saja. Ternyata sore hujan semakin lebat. Ya Tuhan itu maha pengampun. Nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Dan kita tuh mulai memainkan hati Tuhan. Dan kita tuh lupa bahwa dulu itu orang untuk datang di hadapan Tuhan tuh nggak main-main. Bahkan kalau kita tuh kurang menjaga kekudusan kita berani datang, hukumannya itu bahkan bisa sampai mati. Tapi sekarang Tuhan sudah beri kebebasan. Kita ingin memuliakan Tuhan karena diberi kebebasan. Bagaimana kita menggunakan kebebasan itu? Bahkan beberapa dari kita itu bukan hanya datang ke gereja. Kita ingin coba pelayanan karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi bukankah seringkali kita juga berakhir dengan kecewa? Karena ternyata pelayanan pun itu seringkali kita akhiri dengan kita bentrok dengan rekan pelayanan. Kita mulai merasa kepentingan saya kenapa gak didengar? Ide saya kenapa diabaikan? Saya bahkan sudah memberikan yang terbaik, tapi kenapa saya tidak dianggap penting? Kenapa orang lain lebih dipentingkan? Kenapa hamba Tuhan itu tidak berterima kasih pada saya? Saya sudah datang pagi melayani dengan susah payah. Bahkan ada gereja yang saya kenal, itu kalau rapat majelis dari siang bisa sampai besok paginya lagi. Sampai ada berapa sesi makan, sampai ada sesi snack. Saya sudah melayani itu semua, tapi kenapa? Saya dilupakan. Ketika saya itu jatuh, saya tidak diperhatikan. Dan kita mulai kecewa, kita mulai meninggalkan gereja. Dan kita sadar, ternyata kepentingan kita yang kita layani bukan kepentingan Tuhan. Dan bagaimana kita itu bisa hidup oleh Roh Kudus? Ini yang Paulus itu juga tuliskan kepada jemaat di Galatia. Satu pihak jemaat di Galatia itu tahu mereka itu sudah ditebus. Tapi beberapa orang itu mulai menekankan, kalian yang sudah ditebus yang bukan Yahudi, tentu saja ini dari orang-orang Kristen yang Yahudi latar belakangnya, mereka merasa kalian itu harus jadi orang Yahudi baru bisa menerima keselamatan. Yaitu kalian harus disunat. Dan Paulus itu mengatakan pada mereka, tidak perlu. Kalian itu sudah dibebaskan. Tidak perlu lagi diikat terutama oleh sunat. Karena Kristus saja cukup. Tidak perlu ditambahkan yang lain. Kristus plus sunat, Kristus plus Taurat, Kristus plus
apapun juga. Kristus saja itu cukup. Tidak perlu ditambahkan yang lain karena kalian sudah merdeka. Tapi pertanyaannya, ketika mereka tahu mereka merdeka, bagaimana mereka menggunakan kebebasan itu? Bapak Ibu bebas dari penjara itu satu hal. Tapi setelah bebas dari penjara bagaimana kita menjalankan hidup itu hal yang lain. Kita sudah bebas dari penjara lalu bagaimana kita menjalankan kebebasan kita. Karena itulah kemudian Paulus itu menghimbau, hiduplah oleh roh. Hidup oleh Roh Kudus. Tapi sebelum ayat ini diberikan, ayat ini itu diawali oleh Paulus. Dia itu mengatakan bahwa setiap kamu itu memang betul sudah dimerdekakan, dibebaskan. Kamu itu sudah dipanggil untuk merdeka. Karena itu kita perlu melihat di dalam ayat sebelumnya, sebelum masuk ayat 16, ayat 13 sampai 15 itu menjadi ayat yang penting untuk membuka. Sebelum ayat 16 itu dia itu menjelaskan. Dan di dalam ayat 13 sampai 15, Paulus itu mengingatkan betul kamu sudah dimerdekakan. Tapi kemerdekaan itu kita pakai sebagai apa? Bagaimana kita itu menggunakan kemerdekaan itu untuk memuliakan Tuhan? Satu pihak kita ingin memuliakan Tuhan tapi itu sulit. Bagaimana dengan kebebasan ini kita bisa memuliakan Tuhan? Karena itu saya akan bacakan di dalam ayat ini sebagai pendahuluan. Saudara-saudara, memang kamu itu yang sudah ditebus itu dipanggil untuk merdeka. Kamu sudah merdeka. Kamu tidak diikat oleh hukum lagi. Terutama sunat. Tetapi janganlah kamu itu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Berarti dengan kata lain, sudah merdeka, jangan mentang-mentang dibebaskan, terus hidupnya itu tidak berubah. Menggunakan kesempatan untuk kan bebas, boleh datang ibadah bebas, tidak seperti zaman dulu di imamat. Berarti sekarang menggunakan kebebasan itu dengan seenak-enaknya. Jangan seperti demikian, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat itu tercakup dalam satu firman ini, yaitu hukum yang terutama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu itu saling menggigit, yaitu tidak mengasihi dan menghasilkan perbuatan yang saling menggigit, saling menelan. Awaslah supaya jangan kamu itu saling membinasakan. Sudah diselamatkan tapi saling membinasakan. Itu menyedihkan sekali. Karena itu Paulus mengatakan kamu betul sudah merdeka. Tapi bagaimana hidupmu? Karena itu kemudian Paulus menjelaskan harusnya hidup kita setelah merdeka itu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus. Dan disitulah dia kemudian menjabarkan ada 3 poin. Yang pertama nanti ayat 16 sampai 18. Hidup oleh Roh Kudus itu harusnya kita membiarkan diri kita itu dipimpin oleh Roh. Dari situ baru kita itu bisa menghasilkan buah roh. Dan tentu saja ketika kita menghasilkan buah roh, kedagingan kita itu akan mati. Keseimbangannya akan diikuti dengan kita itu semakin mematikan kedagingan. Nah kita akan melihat di dalam ayat ini, di mana Paulus itu kemudian menjelaskan kepada setiap kita, bagaimana kita tuh harusnya menggunakan kemerdekaan kita untuk hidup oleh Roh Kudus. Kita sudah dibebaskan, dimerdekakan. Bagaimana kita menggunakan kemerdekaan itu untuk hidup oleh Roh Kudus. Bagian pertama Paulus menjelaskan kita harus dipimpin oleh Roh. Dia mengatakan di dalam ayat berikutnya, maksudku ialah, jadi maksudnya kita sudah dibebaskan dan kita tuh harus hidup sebagaimana kita itu sudah dibebaskan. Nah maksudnya ialah hiduplah oleh Roh. Hiduplah oleh Roh, hidup oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging lagi. Kalau kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, hidup oleh Roh, kita tidak mungkin menuruti keinginan daging kita lagi. Lalu dia mulai menjabarkan, dikontraskan antara 2 hal, yaitu daging dan roh. Dia katakan, sebab keinginan daging itu harusnya itu berbeda, berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya itu bertentangan, tidak mungkin selaras. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena ini 2 hal yang bertentangan harusnya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak lagi hidup itu dikungkung, di bawah, dibelenggu oleh hukum Taurat. Jadi kamu itu harusnya tidak lagi dibelenggu oleh harus sunat baru bisa selamat. Harus lakukan kebaikan baru bisa selamat. Harus lakukan usaha ini baru bisa selamat. Ternyata orang Kristen itu hidup oleh Roh pertama-tama bukan karena perilaku kita.
Karena apa yang kita bisa banggakan, yaitu saya sunat. Ada sesuatu fisik yang saya bisa tunjukkan. Saya pakai jas, berarti saya entah hamba Tuhan, entah majelis. Bukan itu. Status saya secara KTP itu Kristen. Bukan itu. Tapi pertama-tama Paulus mengatakan, ketika kita sungguh-sungguh hidup oleh Roh Kudus, yang pertama itu bukan apa yang kita bisa banggakan dari penampilan luar kita, tapi kita harus tanya pertama kali, siapa yang mengarahkan hidup kita? Ketika kita bicara hidup oleh Roh Kudus, betulkah kita itu dipimpin oleh Roh Kudus? Diarahkan oleh Roh Kudus? Mendengar suara Roh Kudus? Ibarat seperti kita itu pergi naik mobil tidak tahu jalan, kita dipimpin oleh GPS, diarahkan oleh dia. Betulkah kita mendengar pimpinan dia? Nah kalau GPS saja kita taat, kenapa Roh Kudus kita tidak taat? Bapak Ibu, saya itu orangnya pemberontak. Dipanggil Tuhan saja selalu bertanya, betulkah dipanggil? Terus lari, sampai pasti baru masuk sekolah teologi. Karena itu saya kalau di jalan, sudah tidak ngerti jalan, masih sombong juga. Kalau pasang GPS kadang-kadang saya juga tidak taat. Berapa minggu yang lalu saya itu disuruh menggantikan untuk khotbah di satu gereja. Yang gerejanya saya tidak tahu itu gereja di mana, tidak pernah ke sana. Jadi mau tidak mau pakai GPS. Saya cuma tahu daerahnya itu harusnya lewat sini kira-kira. Tapi ternyata pagi hari ketika pasang GPS, GPS mengarahkan bukan lurus tapi belok kiri. Dalam hati saya mengatakan, saya tahu harusnya lurus. Biasanya lurus. Dari tahun ke tahun itu pasti lurus. Tapi kenapa dia arahkan ke kiri? Nah mau taat atau enggak? Pengalaman saya ketika saya tidak taat sama GPS, saya tersesat. Saya harus membayar harga, macet, lebih lama, telat, dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah diundang khotbah di satu gereja dari antah berantah yang jauhnya minta ampun. Saya terlambat 2 jam karena terjebak macet. Mundur tidak bisa, terbang tidak ada helikopter. Saya harus menunggu macet, saya terlambat 2 jam. Dan puji Tuhan jemaat itu masih mau menunggu, akhirnya kita mundurkan 2 jam semua seminarnya. Akhirnya kita seminar selesai sampai jam hampir 11 malam. Jemaat itu luar biasa nunggu karena sudah ngundang, masa kita pulang semua. Karena saya tidak taat sama GPS. Saya harus menanggung akibatnya. Kalau GPS saja, akhirnya saya belajar untuk taat. Akhirnya suruh belok kiri saya taat, trust and obey. Langsung saya mulai menyanyi, percaya dan patuh padanya. Dan benar saja saya sampai di gereja itu lebih cepat dari perkiraan. Karena ternyata orang itu bilang kalau tadi Bapak tetap nekat lurus, itu sedang pembangunan jalan pasti macet. Pasti telat. Siapa yang mengarahkan hidup kita? Suara siapa yang kita dengar ketika kita mengatakan saya hidup dipimpin oleh Roh? Pertama-tama Paulus mengingatkan, apakah kita itu mendengar suara Roh? Kita sudah dibebaskan, kita sudah bisa mendengar kembali suara Tuhan. Tapi apakah kita betul diarahkan oleh suara Tuhan? Bapak Ibu, setiap kita itu pasti hidup mendengar suara. Tapi masalahnya suara siapa yang kita itu dengar? Suara siapa yang sedang kita itu ikuti? Dan di dalam 1 Samuel 15 itu Tuhan mengingatkan kita. Memberi persembahan itu apakah lebih penting dari mendengar suara Tuhan? Saul itu diperintahkan untuk tunggu Samuel datang. Nanti dia akan memberikan persembahan baru kamu akan menang perang. Tapi Samuel tidak datang-datang. Mungkin karena Samuel tidak menaati GPS seperti saya. Terlambat datang. Lalu Saul itu merasa sudah mulai akan kalah. Dan dia kemudian akhirnya saya saja yang memberikan korban persembahan bakaran. Tidak usah nunggu Samuel. Dan ketika Samuel itu datang, Samuel tegur dia. Firman Tuhan itu mengatakan, apakah memberi persembahan lebih penting dari mendengar suara Tuhan? Bapak Ibu, menjalani hidup baik itu baik. Tapi kehidupan baik yang tidak sesuai dengan suara Tuhan ternyata kurang baik. Ketika saya mengatakan saya menjadi hamba Tuhan, itu baik. Tapi apakah betul Tuhan suruh saya menjadi hamba Tuhan? Kalau Tuhan suruh saya sebagai desainer saya menjadi hamba Tuhan, jelas itu tidak baik. Mendengar suara Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih penting. Karena itu Paulus itu mengingatkan ada 2 arah dalam hidup kita. Roh dan daging. Dan 2 hal ini bukan berarti Paulus itu dualisme, seolah-olah ada yang rohani, kurang rohani.
seperti biasanya gereja itu membagi-bagi. Ada orang itu yang rohani, kurang rohani. Seperti contohnya misal kalau kita tuh kerjanya berdagang, itu cuma urusan cari uang, itu kurang rohani. Tapi kalau kita itu jadi hamba Tuhan, wah itu lebih rohani. Padahal siapa bilang? Kadang-kadang hamba Tuhan itu otaknya lebih pedagang daripada pedagang yang mencintai Tuhan. Dia berdagang tapi tetap ingat Tuhan. Mencari keuntungan dengan wajar karena dia takut akan Tuhan. Saya percaya pedagang ini lebih rohani. Sementara berapa banyak hamba Tuhan yang hitung-hitungan, ngitung jemaat itu dengan persembahannya. Melihat undangan itu dengan amplop pemberiannya. Makanya Bapak Ibu kalau saya diundang khotbah, saya tidak pernah buka amplop. Yang ngerti dikasih berapa itu istri saya. Karena dia menteri keuangannya. Saya tidak perlu tahu isinya berapa biar saya jangan dipengaruhi isinya. Siapapun yang ngundang saya akan persiapan dengan sama. Saya akan pergi dengan sukacita karena Tuhan pakai saya. Bukankah kita itu harusnya digerakkan oleh itu? Bukan, aduh tempat ini ngundang lu kasih berapa? Sudah jauh tekor tolnya. Buat apa saya datang? Lalu dengan 1001 alasan kita menolak. Saya percaya hamba Tuhan seperti itu lebih tidak memuliakan Tuhan daripada pedagang yang takut akan Tuhan. Jadi Paulus juga bukan sedang membandingkan ada yang kira-kira rohani, ada yang kurang rohani. Semuanya itu harusnya bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi daging di sini Paulus itu memisahkan dengan roh. Paulus ingin menunjukkan roh itu berarti kita dipimpin taat kepada suara Tuhan. Sedangkan daging itu menggambarkan pemberontakan, ketidaktaatan, keberdosaan kita. Jadi dia mengatakan maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan pemberontakanmu, ketidaktaatanmu, keinginan berdosamu itu. Paulus sedang membedakan ada dua arah, taat dan tidak taat. Apakah kita mau taat atau tidak taat dipimpin oleh roh? Seperti GPS tadi, dalam 200 meter belok kiri, taat atau tidak? Saya mau taat atau saya mau berontak? Saya mau menentukan jalan saya sendiri atau saya belajar, mendengar dan mengikuti pimpinan roh. Paulus mengatakan kita sudah dimerdekakan, kita bisa mengikuti pimpinan roh lagi. Kita sudah bukan orang yang berdosa yang tidak punya kekuatan. Kita orang berdosa yang sudah dipulihkan, bisa mendengar lagi suara Tuhan. Tapi berapa banyak kita yang mau rela dipimpin oleh Tuhan. Meskipun suaranya itu kadang-kadang keras. Tidak enak didengar. Suaranya itu kadang-kadang tidak menyenangkan buat kita. Suaranya itu kadang-kadang membuat kita itu gentar untuk mengikutinya. Tapi Paulus mengingatkan, apakah kita taat atau tidak taat? Hidup oleh roh dimulai dari siapa yang mengarahkan kita. Baru di situ Paulus melanjutkan, kita akan menghasilkan buah-buah roh. Kalau kita taat, jelas yang kita hasilkan itu kehidupan yang taat. Kehidupan yang seolah-olah seperti buah dari pohon yang taat terus bertumbuh sampai bisa dinikmati buahnya. Karena itu di dalam bagian ini Paulus itu kemudian menggunakan dua istilah yang ditambahkan lagi. Jadi bukan hanya sekedar roh dan daging, tapi untuk daging dia berikan perbuatan daging, tindakan daging, pekerjaan daging. Tapi untuk roh dia bukan pakai pekerjaan roh, tapi dia pakai buah roh, dihasilkan oleh roh. Karena Paulus ingin kita sadar, kalau kita itu sudah ditebus, mendengarkan suara roh, suara Tuhan, harusnya hidup kita itu bukan seperti ini. Karena perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus mengingatkan kalau kamu seperti itu, kamu itu bukan orang-orang Kristen yang benar. Kamu itu tidak pernah ditebus, kamu bukan hidup dipimpin oleh roh. Kalau kamu hidup dipimpin oleh roh, tindakanmu tidak seharusnya seperti itu lagi. Tindakanmu bukan tindakan yang memecah belah, iri hati, lalu kepentingan diri sendiri, berselisih satu dengan yang lain.
Itu tindakan orang dunia yang tidak taat. Tindakan orang dunia yang tidak pernah ditebus, tidak punya kebebasan lagi mengasihi satu dengan yang lain. Tapi setiap kita sudah dikasih kebebasan, dimerdekakan untuk bisa mengasihi lagi. Harusnya tindakan kita bukan tindakan seperti ini lagi. Lalu tindakan kita harusnya seperti apa? Dia lanjutkan. Buah roh, bukan tindakan roh, karena ini bukan usaha kita. Tapi ini hasil pekerjaan Roh Kudus yang membuahkan hasil kepada kehidupan kita. Buah roh. Nah, buah roh itu ialah kasih, sukacita. Meskipun kehidupan itu mungkin susah, tapi kita tetap belajar bersyukur, bersukacita. Bukan berarti menipu diri. Kenapa bersyukur di dalam kesusahan? Karena kita sadar di tengah-tengah kesusahan ada yang memimpin kita. Ada orang itu bertanya pada saya, "Nggak enak jadi orang Kristen. Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Nggak enak ikut Tuhan kok disuruh seperti itu. Tuhannya kejam." Saya bilang, terus yang enak itu agama apa? Apakah kamu bilang ada satu agama itu yang kita tidak perlu susah di dunia? Setiap orang hidup di dunia berdosa itu semua itu pikul salib sebenarnya. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Sebutkan ke saya agama apa yang bikin kamu itu tidak susah lagi di dunia. Tidak ada. Semua agama itu tidak bisa membebaskan kita dari kesulitan, bencana, masalah. Tidak ada agama yang bisa membuat kita itu tidak bisa sulit lagi hidup di dunia. Tapi yang ada satu agama yang bisa menjamin kita meskipun sulit, saya akan berjalan bersama kamu. Wah, itu Kristen. Harusnya kan kita melihat seperti itu. Tuhan itu mengatakan kamu harus pikul salib, tapi ingat, datang kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Kelegaannya apa? Coba baca di dalam Matius 11. Kelegaannya adalah pikulah salib yang kuberikan. Karena salib yang kuberikan itu menyenangkan untuk dipikul. Harusnya kan kalau sudah beban berat datang itu dicabut salibnya. Ternyata enggak, dikasih salib. Tapi salib yang menyenangkan dipikul. Kenapa? Karena salib itu Tuhan memikulnya bersama dengan kita. Seperti sapi itu kalau mikul sendiri tidak mungkin bisa membajak sawah dengan seimbang. Harus ada partnernya. Kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri kalau bukan Tuhan yang ikut memikul bersama kita. Karena itu kita harus terus bersukacita meskipun sulit. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan semua ini tidak ada hukum yang melarangnya. Menentangnya. Dan semua ini adalah harusnya yang kita itu hasilkan. Kalau kita itu dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh adalah hidup yang menghasilkan buah-buah seperti ini. Dan kenapa dikatakan buah? Karena kita tahu semua tindakan ini tindakan yang kita tidak mungkin sanggup lakukan sendiri. Siapa orang Kristen yang bisa mengatakan, saya sudah belajar teologi dengan baik, maka saya bisa selalu mengasihi, selalu sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, sempurna saya bisa lakukan itu semua. Tidak ada. Saya percaya saya pun kadang-kadang perlu penguasaan diri terus, bukan? Menghadapi godaan untuk, khotbah itu kok sulit. Misal diundang satu tempat yang khotbahnya kadang tema sama ayatnya sama tujuannya tidak nyambung. Kadang-kadang saya itu tidak bisa menguasai diri untuk nolak. Tidak usahlah diterima, ngapain. Temanya tidak nyambung, ayatnya tidak nyambung. Nanti kalau saya khotbahnya jelek, saya yang dibilang jelek. Padahal kamu yang jelek, ya enggak? Jadi kadang-kadang kita itu butuh terus coba menguasai diri, coba sabar. Saya percaya semua list yang diberikan di sini adalah list yang menggambarkan bagi setiap kita tidak mudah kita lakukan tanpa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus itu biarkan bekerja dalam diri kita, ini yang kita hasilkan meskipun dengan sulit, dengan tangis, tetes air mata. Tapi ini yang kita itu usahakan untuk kita tampilkan. Pernah ada seorang mentor itu bicara sama saya, "Kok kenapa saya dipilih jadi mentor? Saya mau mundur." Saya bilang, "Kenapa kamu mundur?" "Saya merasa hidup saya tidak layak, tidak cocok. Saya masih banyak pergumulan, saya tidak sempurna. Saya tidak mau jadi mentor. Apa yang mau saya contohkan?" Saya bilang, "Kalau kamu sudah sempurna, saya tidak akan pilih jadi mentor. Kamu sudah langsung naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa gitu kan. Sudah sempurna, ngapain lagi ke dunia? Kalau kamu mengatakan saya sudah sempurna, pilih saya jadi mentor. Saya justru tidak mau pilih kamu.
Karena kamu sombong. Nanti mentor sesombong itu anaknya bukan jadi anak yang baik. Orang sombong seperti bisa bina apa? Justru kamu kerasa tidak layak, makanya saya pilih. Lalu dia bilang, kalau gitu apa yang saya mau berikan contoh? Saya pun banyak gagal. Saya bilang, usahamu itu yang kamu berikan sebagai contoh. Usahamu yang kamu terus nangis, saya gagal lagi. Tapi saya mau terus, ayo Tuhan pimpin saya lagi. Kasih kesempatan saya lagi. Saya mau terus dipimpin oleh Roh. Saya mau hidup oleh Roh. Terus arahkan saya lagi. Saya gagal, tapi saya mau coba lagi. Usahamu yang terus bangun meskipun jatuh. Itu yang kamu contohkan ke mereka. Sehingga mereka akan melihat ada satu mentor yang tidak sempurna. Terus jatuh. Tapi dia mau terus bangun ikut Tuhan, dipimpin oleh Roh. Itu yang harusnya kamu contohkan. Itu baru mentor. Saya pun bukan hamba Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu kalau pernah ke kampus saya, tanya ke mahasiswa pasti mereka akan bilang. Saya salah satu dosen yang dibilang cacat sama mereka. Bahkan saya suka mengerjain mahasiswa. Saya dulu waktu di Greenfield juga gembala itu sampai kadang-kadang tepok jidat. Karena katanya saya terlalu nakal. Sampai ada satu hamba Tuhan yang mengatakan kalau saya tidak datang rapat itu sepi karena nggak ada yang ngaco. Saya itu orang yang kurang rohani sebenarnya. Tapi saya menunjukkan bahwa saya manusia. Saya memang bukan malaikat. Jadi kalau ada dari bapak ibu yang mengaku dirinya manusia, tapi dipanggil Tuhan, jangan takut. Yang cacat gini aja bisa dipakai. Masa bapak ibu yang lebih baik tidak bisa dipakai? Asal kita sama-sama mau hidup oleh Roh. Dipimpin oleh Roh, jatuh, terus nangis tapi bangun lagi. Dipimpin lagi. Sampai kita menghasilkan buah Roh. Ini adalah buah-buah yang kita sulit hasilkan sendiri tanpa Roh Kudus kerja. Dan di dalam bagian ini mengingatkan kita. Kalau kita terus berjuang seperti ini, menghasilkan buah Roh. Tentu harus diikuti dengan kita itu menyeimbangkan. Yaitu dengan kita itu mencoba mematikan kedagingan kita. Pemberontakan kita. Ambisi kita yang terus menerus melawan Tuhan. Karena itu dikatakan dalam bagian ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ketika kita itu sudah ditebus. Kita ingin hidup oleh Roh. Harusnya kita itu juga dengan aktif itu menyalibkan kedagingan kita. Kristus itu sudah disalib. Harusnya ambisi kita, kedagingan kita, pemberontakan kita itu sudah ditebus di sana. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya itu sudah ditebus di sana. Jadi jikalau kita itu hidup oleh Roh, baiklah hidup kita itu terus juga dipimpin oleh Roh. Dan jangan kita itu gila hormat, kita itu saling menantang dan saling mendengki. Terus coba matikan kedagingan itu, berarti minta kepekaan pada Tuhan. Apa yang masih kurang, yang saya harus coba matikan untuk saya makin taat, makin taat, makin taat. Meskipun tidak mudah. Tapi kalau ini pimpinan Tuhan, saya mau taat. Karena itu Bapak Ibu bagian ini sekali lagi mengingatkan kita. Paulus itu mengingatkan kita mau hidup oleh Roh, kita harus sadar terlebih dahulu. Kita itu sudah dibebaskan, setiap kita betul sudah bebas. Boleh lakukan apapun bahkan kata Paulus. Tapi ingat tidak semua itu berguna untuk dilakukan. Pernah ada seorang pemuda baru nggak sampai setahun kuliah di luar negeri. Saya sudah membina dia susah payah. Kuliah di luar negeri baru berangkat pulang sudah langsung persekutuan itu saya kumpulkan ke mereka. Ayo yang pulang dari luar negeri kumpul. Begitu kumpul dia mbak vodka. Taruh di meja. Di depan saya. Lalu dia bilang ayo hamba Tuhan berani enggak minum. Hamba Tuhan enggak kuat minum kan pasti. Seolah-olah saya itu orang yang enggak mungkin bisa minum. Saya bilang saya sering minum air putih ya enggak. Minuman keras pernah minum enggak? Pernah. Es batu keras kan? Nah, pernah minum. Jadi jangan bilang saya enggak pernah minum. Lalu dia bilang berani enggak hamba Tuhan minum? Boleh enggak hamba Tuhan minum? 40% nih. Kuat enggak minum? Lalu saya bilang sama dia, siapa bilang hamba Tuhan enggak boleh minum? Kamu lihat apa kata Paulus? Kita sudah dimerdekakan. Semua boleh dilakukan. Tapi enggak semua berguna dilakukan. Jadi saya boleh minum enggak? Boleh. Tapi berguna enggak saya minum di depanmu? Belum tentu berguna. Lalu Paulus ingatkan, berguna atau enggak berguna itu apa tolok ukurnya? Dia mengatakan di dalam bagian itu, ketika saya minum,
Apakah kamu jadi makin cinta Tuhan atau enggak? Apakah ini menjadi kesaksian yang baik bagimu atau enggak? Kalau enggak, saya enggak minum. Tapi kalau dengan saya minum, kamu jadi makin cinta Tuhan, jadi kesaksian yang baik, temanmu semua jadi cinta Tuhan, saya minum, saya habiskan sendiri satu botol itu sendiri. Jadi sekarang saya tanya sama kamu, dengan saya minum itu, kamu cinta Tuhan enggak? Kalau enggak, lebih baik saya enggak minum, saya pukul kamu sama botolnya. Lalu dia diam mengatakan betul juga ya. Kita semua bebas. Tapi bebas itu tidak seharusnya kita gunakan dengan seenak-enaknya. Tapi harusnya kita gunakan dengan kasih. Dan yang kumaksud dengan kasih itu kata Paulus adalah hiduplah oleh roh. Yaitu hidup yang kita itu mau terus dipimpin, diarahkan Roh Kudus. Hidup yang kita itu mau memberi diri untuk terus diarahkan oleh pimpinan dan kuasa Roh Kudus itu. Hidup yang terus mendengar suara Dia. Agar kita tuh bisa menghasilkan buah roh. Buah roh yang betul-betul ini bukan hasil kita. Tapi hasil dari Roh Kudus itu kerja di dalam kita. Kita memiliki hidup baru oleh Roh Kudus yang terus berkarya. Yang menghasilkan di dalam hidup kita tuh buah roh. Dan kita itu terus menyeimbangkan dengan mematikan kedagingan, ketidaktaatan, pemberontakan kita. Berarti kita tuh memiliki terus kepekaan, kesadaran. Apakah saya ini mengerjakan kepentingan saya atau Tuhan? Bapak Ibu, saya tutup dengan ilustrasi yang diberikan oleh seorang penulis bernama N.T. Wright. Dia membandingkan ada dua pohon. Yang satu pohon Natal yang begitu indah. Entah itu plastik, entah itu pohon betulan yang kita tebang untuk dekorasi Natal. Pohon yang kita bisa indah, dengan indahnya itu kita hias. Pohon yang megah sekali kita tampilkan. Seperti yang baru saja kita tuh lewati di bulan Desember kemarin. Setiap gereja tuh memasang pohon Natal yang begitu megah. Begitu indah. Dengan semua hiasan yang bisa mahalnya minta ampun. Dengan lampu-lampu yang gemerlap. Tapi kita tahu itu hanya musiman. Hanya Desember saja kita pasang. Januari harus segera kita turunkan untuk ganti pohon lain yang digantung dengan angpau. Jadi ini harus kita segera gudangkan. Seindah apapun kita harus kemas dia kembali, kita gudangkan untuk nanti tahun depan kita buka kembali. Tapi sementara ada satu pohon lagi yaitu pohon buah. Misal, ambil contoh meskipun saya tahu tidak semua kita suka, misal pohon durian. Pohonnya mungkin tidak indah, buahnya juga tidak indah. Pohonnya mungkin tidak bisa dibanggakan, tidak segemerlap pohon Natal. Tidak ada orang Natalan gereja itu pasang pohon durian di gereja. Sebagai dekorasi. Meskipun saya berharap kalau saya pegang gereja mungkin saya kasih pohon durian. Karena itu lebih menarik daripada cuma bulat-bulat yang kalau jatuh pecah. Dengan lampu-lampunya yang kurang jelas. Durian itu kan lebih menarik. Dengan pohon-pohon yang lebih menyukakan hati gitu kan. Ini pohonnya tidak menarik. Buahnya juga mengerikan, banyak durinya. Tapi ketika buah itu dihasilkan oleh pohon tersebut. Buah itu bisa dinikmati. Buah itu bisa dinikmati meskipun kelihatannya sama-sama musiman. Tapi ketika buah itu sudah habis kita biarkan pohon itu tetap hidup. Pohon itu tetap ada bisa kita lihat. Dan kita tetap tunggu lagi sampai berbuah lagi. Kita mau jadi yang mana? Orang Kristen musiman yang cuma bercahaya dengan indahnya dalam musim-musim tertentu. Misal kita menginjili karena bulan misi. Nanti bulan depan bukan bulan misi, tidak perlu menginjili. Bulan misi baru kita itu undang untuk khotbah misi. Lalu kita tuh bicara tentang bermisi. Bulan depannya ini sudah bukan misi lagi, jangan ngomongin misi. Apakah kita seperti itu? Atau kita terus memberi diri untuk hidup oleh roh. Meskipun mungkin kurang indah. Penuh pergumulan. Tapi kita tahu ketika kita menghasilkan buahnya. Kita bisa dinikmati oleh dunia. Seperti barusan kemarin itu saya diundang oleh satu gereja. Setelah khotbah itu biasanya memang ada ramah tamah. Tapi kali itu tuh khusus. Ramah tamahnya tuh pesta durian. Karena itu tadi saya kasih contohnya tuh durian. Setelah saya khotbah, selesai khotbah tiba-tiba mari kita kumpul di luar. Loh kok makannya di luar di lapangan parkir? Karena hari ini kita pesta durian. Tidak ada makanan lain, cuman durian. Ada jemaat itu yang mensuplai katanya sampai 100 durian. Kenapa? Karena dia itu punya ladang, ditanemin durian dan duriannya itu sedang panen. Ketika panen kita semua penuh sukacita, penuh damai sejahtera.
penuh kasih. Kita menikmati itu. Wah, saya langsung dikasih durian itu. Saya makan durian itu. Wah, itu pengalaman yang berbeda. Tapi dari buahnya itu saya bisa ikut menikmatinya. Bukan cuma itu. Karena sisa banyak, bahkan saya pun dibawain pulang. Saya sampai bilang saya naik motor. Bagaimana saya naik motor masa bawa 2 durian seperti gitu. Dia bukain. Lalu dia itu masukkan ke dalam kemasan biar masuk ke dalam tas. Akhirnya bukan cuma saya yang menikmati. Pulang orang rumah pun ikut menikmati. Sampai anak saya bilang, papa itu berangkat khotbah atau belanja. Pulang-pulang kok bau durian. Dinikmati meskipun kurang indah. Hidup kita mungkin penuh pergumulan. Tapi terus hiduplah oleh Roh. Biar dia yang pimpin kita. Meskipun mungkin penuh tangis air mata. Tapi kalau dia pimpin ke sana, taat melangkah. Sampai buah itu bisa dihasilkan. Matikan kedagingan. Sampai buah itu bisa dinikmati orang di sekitar kita. Itu orang Kristen. Berapa banyak orang Kristen yang bisa dinikmati kehidupannya. Saya pernah menginjili orang lalu orang itu mengatakan saya tidak mau jadi Kristen. Buat apa kamu injili? Lihat di kantor saya. Orang Kristen juga sama jahatnya. Sama suka sikut-sikutan rekan. Bahkan mereka lebih jahat. Kalau saya tanya kenapa kamu orang Kristen kok katanya mengasihi tapi sejahat ini. Karena minggu bisa ada pengakuan dosa. Jahat tidak apa-apa, sikut rekan, nanti minggu pengakuan dosa lagi berlutut, ya enggak? Lalu dibilang suruh berdiri, pulang diutus untuk sikut rekan lagi. Jadi buat apa saya jadi Kristen kalau kekristenan itu seperti itu? Bapak Ibu, kita nginjilin itu sudah susah payah. Saya itu dulu sebagai awam sebelum jadi hamba Tuhan, saya ikut metode EE aja 2 kali tidak lulus. Memalukan bukan? Jadi hamba Tuhan 2 kali ikut EE tidak lulus. Akhirnya cuma bisa gitu kan. Tidak lulus lagi gitu. Sudah tidak lulus nginjilin susah payah, capek-capek, malu-malu ditolak sama dia. Saya cuma punya ide Tuhan, saya mau jawab apa? Saya ingat ayat ini. Saya bilang sama dia, siapa bilang temanmu itu Kristen? Kalau Kristen harusnya perbuatan dia bukan perbuatan daging. Kalau Kristen harusnya dia hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh harusnya ini yang dihasilkan. Jadi siapa bilang temanmu itu Kristen? Justru itulah saya injilin kamu. Saya injilin kamu biar kamu jadi Kristen lalu kita tunjukkan ke temanmu ini loh Kristen yang sebenarnya. Hidup oleh Roh yang meskipun penuh pergumulan. Kurang pernak-pernik yang indah. Tapi buah kita bisa dinikmati. Karena itu saya injilin kamu bukan injilin temanmu. Temanmu sudah Kristen tapi hidupnya penuh kedagingan. Lebih baik saya injili kamu agar kita membuat cerita Kristen. Ini loh Kristen. Buahnya bisa dinikmati. Buahnya itu bisa menjadi berkat. Asal kita mau hidup oleh Roh. Biarkan dia memimpin mengarahkan kita. Bekerja dalam diri kita untuk menghasilkan buah. Dan terus ikuti dengan matikan kedagingan. Terus coba taat. Susah, taat. Penuh pergumulan, coba taat. Saat ini nangis tapi ingat, sebentar lagi, tahan sedikit lagi. Sampai buah kita bisa dinikmati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin berdoa. Menyerahkan hidup setiap kami. Kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus, dimerdekakan. Tapi bagaimana kami itu menggunakan kemerdekaan kami? Apakah betul kami hidup oleh Roh? Dipimpin oleh Roh Kudus sampai menghasilkan buah dan kami ikuti dengan mematikan kedagingan kami. Terus berusaha taat meskipun sulit, terus berusaha taat dan terus dikuatkan oleh Roh yang memimpin dengan kuasanya. Karena itu Bapa, pakailah hidup setiap kami. Kami mau hidup oleh Roh sehingga kami bisa menghasilkan buah yang bisa menjadi berkat dan dinikmati orang di sekitar kami. Kami tahu itu tidak mudah, tapi kami tahu ada Roh Kudus yang mengarahkan kami. Karena itu kami minta pimpinan Roh Kudus untuk agar kami, setiap kami, bisa hidup oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.